Baik, di sini saya ingin rasa baik kita langsung masuk untuk coba melihat Google Engine itu platformnya seperti apa. Jadi di sini saya akan masuk ke browser saya. Untuk ke bapak-bapak, ibu-ibu yang sebelumnya sudah melakukan registrasi dan akunnya sudah berhasil diregistrasi, mungkin yang pertama adalah kalau belum pernah, bagaimana bisa kita masuk ke platform Google Earth Engine tersebut. Salah satu caranya adalah seperti berikut, cukup search Google Earth Engine, dan jika kita masuk ke homepage Google Earth Engine, seperti ini, di tab sebelah baik saya tidak apa-apa. Di sini di sebelah atas ada platform, lalu kalau kita lihat di bawah ada code editor. Sehingga kalau saya klik code editor, dia akan membuka code editor seperti ini jika akun sudah terregistrasi berhasil. Di mana saya sudah login dengan akun Gmail yang saya gunakan, ataupun akun Google yang saya gunakan untuk registrasi Google Earth Engine, seperti itu. Nah, platformnya adalah seperti ini. Nah, kemudian salah satu yang bisa kita lakukan adalah untuk jika kita membuka data katalog di website berikut ini, di sini merupakan salah satu cara untuk yang baru mengenal Google Engine untuk melihat data-data apa saja yang ada di platform ini. Jadi ada data Landsat, kalau saya klik di Landsat, kemudian ada beberapa sensor Landsat, kalau saya pilih yang Landsat 8, beberapa level processing untuk produk citra Landsat tersebut, kalau saya pilih yang surface reflectance, kemudian yang tier 1, dan bisa kita lihat beberapa informasi deskripsi data di sini. Dan kalau kita scroll sampai bawah, ada piece of code yang kalau kita klik open in code editor seperti ini, dia akan membuka code tersebut di code editor Google Earth Engine. Yang dapat kalau saya run, seperti ini. Jadi kita sekarang setelah mengakses citra Landsat 8 surface reflectance seperti ini di satu lokasi yang dicontohkan. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke platform Google Earth Engine ini, saya akan mengenalkan dulu interface-nya seperti apa. Di interface Google Earth Engine Interactive Code Editor, itu dapat kita lihat di tengah-tengah, itu adalah code editor di mana kita bisa menuliskan code. Kemudian di panel sebelah kanan, itu ada beberapa tab. Salah satunya adalah tab console. Tab console adalah di mana kalau kita ingin print atau kita ingin menampilkan beberapa objek di environment kita bisa ditampilkan. Dan tentunya objek itu dapat berupa peta ataupun layer peta yang bisa kita tampilkan di bagian bawah di map. Di code editor kita bisa run dengan mengklik run di atas. Kemudian kita juga lihat kita bisa save. Lalu kita juga lihat kita bisa get link di sini untuk mendapatkan script link untuk script yang bisa kita share kepada rekan-rekan kita. Di sebelah kiri panel itu ada beberapa tabs juga. Ada tab berisikan scripts, kemudian ada tab dokumentasi yang kita bisa gunakan untuk melihat cara-cara menggunakan fungsi yang tersedia di Google Earth Engine, dan ada tab assets. Di situ yang tadi saya sampaikan kita bisa menyimpan sebanyak 250 giga data hasil processing. Jadi itu pengenalan dasar bagaimana interface-nya, dan kalau saya masuk lagi ke sini,
Dan jika memungkinkan Bapak-Bapak Ibu juga bisa tentunya untuk masuk juga ke Interactive Code untuk juga melihat di komputer masing-masing jika memungkinkan. Seperti saya sampaikan tadi, kita punya code editor di sini, kita punya konsol di sini. Konsol dalam artian jika saya ingin memprint sesuatu, dan kalau saya klik run, hasil itu akan muncul di sini. Kemudian hasil processing juga bisa diinspek sebagai peta dalam line ini. Jadi tidak perlu mengerti dulu line ini apa, yang ingin menjelaskan saja dulu bagaimana interface Google Engine ini. Di bawah peta itu kemudian ditampilkan sebagai salah satu layer yang bisa diubah-ubah transparansinya. Dan kemudian untuk citra ini pun nilai setiap pixel bisa kita inspeksi dengan menggunakan tab Inspector. Kalau kita klik di satu lokasi, kita bisa lihat nilai pixel di lokasi yang kita klik itu untuk layer-layer yang ada di data raster ini. Akan saya jelaskan lebih jauh di sesi demo nanti. Di sebelah kiri kita punya scripts, tempat kita membuat scripts. Kemudian kita punya docs untuk melihat dokumentasi untuk setiap fungsi yang kita bisa gunakan, argumennya apa saja, dan format argumennya yang diperlukan seperti apa. Dan tadi ada assets. Assets di mana kita diberikan kuota sebanyak maksimum 250 giga untuk bisa kita gunakan untuk penyimpanan hasil-hasil analisis. Begitu. Jadi begitu mungkin pengenalan interface Google App Engine ini. Beberapa hal lain yang juga ingin saya sampaikan tadi, ada get link di atas. Kalau kita klik get link di atas ini, maka akan kita lihat di browser kita salah satu link seperti itu. Sebentar. Link ini adalah yang bisa kita share ke orang lain jika kita ingin menampilkan script yang telah kita buat. Sehingga kalau kita memerlukan orang untuk membantu mengecek script kita, itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Data yang ingin kita gunakan juga bisa kita cari di atas ini. Misalnya kita ingin mencari data Landsat, kita bisa cari Landsat, keywords-nya, dan kita bisa lihat pilihan-pilihan data satelit yang ada apa saja, bisa kita klik dan kita lihat informasi-informasinya seperti itu. Begitu. Baik, saya akan kembali ke presentasi. Code editor tadi, bahasa pemrogramannya adalah JavaScript. Kenapa JavaScript? Karena dia berbasis web, dia adalah salah satu bahasa yang efisien untuk digunakan supaya kita bisa menuliskan code yang kemudian dikirimkan ke server. Namun yang penting diketahui di sini adalah untuk menggunakan Google Engine JavaScript API ini, itu kita tidak perlu tahu bahasa pemrograman JavaScript. Beberapa hal sederhana yang perlu kita tahu di sini adalah jika kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel, itu kita gunakan keyword var, kemudian variabel, kemudian sama dengan, kemudian apa yang kita ingin definisikan untuk variabel tersebut. Kemudian variabel itu bisa kita print, kita tampilkan objek itu di konsol, tadi saya tunjukkan. Kemudian data structure yang ada di JavaScript itu ada beberapa jenis, dan antara jenis yang perlu dikenalkan di sini adalah ada yang kita kenal sebagai list, artinya kumpulan dari beberapa elemen, dan ciri khas list adalah dia ditutup oleh kurung square bracket seperti itu. Kumpulan dari beberapa elemen juga bisa disimpan, kontainernya dalam bentuk yang kita kenal sebagai dictionary, di mana dictionary ciri khasnya dia di enclose, ditutup dengan kurung kurawal, dan elemen di dalamnya dinyatakan dalam bentuk yang kita sebut key value pair.
nanti akan kita demokan di skripnya. Seperti itu. Kemudian salah satu konsep dasar yang kita perlu tahu juga untuk menggunakan JavaScript itu adalah functions, fungsi, di mana fungsi itu kita perlukan supaya kita tidak perlu melakukan repetisi code yang sama berkali-kali, tetapi kita mendefinisikan fungsi, kemudian kita panggil fungsi itu pada saat diperlukan, sehingga kita tidak perlu mengulang code di dalam badan fungsi tersebut. Dan fungsi itu didefinisikan dengan seperti ini sintaksnya, bahwa kita function, kemudian nama fungsi itu, kemudian argumen yang diperlukan di dalam fungsi itu apa saja, di sini A dan B, kemudian kita buka body dari fungsi itu, bahwa body fungsi itu ditutup oleh kurung kurawal, seperti itu. Dan di dalamnya bisa kita tuliskan step-step apa saja yang dilakukan di dalam fungsi, dan di akhirnya kita perlu mereturn. Jadi fungsi itu perlu mereturn, mengembalikan apa hasilnya. Setelah kita definisikan fungsi ini, yang mana fungsi ini kita namai name, maka kita bisa memanggil fungsi ini dengan nama fungsi tersebut, yaitu name, seperti di bawah. Kita panggil fungsi name di atas, dan di dalamnya argumen tadi yang ada 2 A dan B itu kita juga nyatakan di sini sebagai variabel X dan Y. Begitu. Jadi data structure, dan nah mungkin saya akan masuk ke demo supaya lebih konkretnya seperti apa di dalam code editor JavaScript ini bisa kita gunakan. Saya akan ke sini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin membuka di komputer masing-masing juga script yang akan kita go through pada saat ini, itu dapat diakses di link di sini. Tuh. Link tadi, jika kita kunjungi, maka di tab atau scripts di panel sebelah kiri ini, di bawah reader, artinya repository ataupun kumpulan tempat kita menyimpan codes yang bisa di-read, dibaca oleh bapak-bapak, ibu-ibu, itu akan muncul repository dengan nama saya, kemudian Expert Workshop June. Seperti itu, dan di dalamnya ada tersimpan script-script dari script nomor 1 sampai 19 yang akan kita coba go through, akan saya coba jelaskan dasar-dasar ini. Dan kita akan lihat tergantung mungkin waktu yang tersedia. Jika waktu memungkinkan, kita juga bisa melihat data-data seperti Sentinel-2, Sentinel-1, dan bagaimana membuat user interface, membuat apps dengan Web Engine.